Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Hai pendeta goblok, yang perlu aku sampaikan sekarang sama kamu, kau tidak usah ngurus Islam. Sejak tahun 2006 kau sudah keluar dari Islam. Dalam pandangan kami sebagai umat Islam, kau sudah murtad. Jadi orang murtad tidak ada hak sama sekali untuk mengatur Islam. Dan tidak ada orang Islam yang mau percaya. Tidak ada orang Islam yang mau percaya kalau ada orang yang bukan Islam mengatur Islam. Dan itu tidak perlu kau coba-coba. Jangan kau ciptakan kekeruhan. Jangan kau usulkan 300 ayat Al-Quran itu mengandung unsur radikal. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengandung radikal. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim yang telah mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Hai pendeta goblok, yang perlu aku sampaikan sekarang sama kamu, kau tidak usah ngurus Islam. Sejak tahun 2006 kau sudah keluar dari Islam. Dalam pandangan kami sebagai umat Islam, kau sudah murtad. Jadi orang murtad tidak ada hak sama sekali untuk mengatur Islam. Dan tidak ada orang Islam yang mau percaya. Tidak ada orang Islam yang mau percaya kalau ada orang yang bukan Islam mengatur Islam. Dan itu tidak perlu kau coba-coba. Jangan kau ciptakan kekeruhan. Jangan kau usulkan 300 ayat Al-Quran itu mengandung unsur radikal. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengandung radikal. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran itu bukan radikal. Dan tidak bisa melahirkan radikalisme. Kau tambah lagi, kau usulkan kepada Menteri Agama untuk merubah kurikulum sekolah sampai ke pesantren, karena di sana akan muncul bibit-bibit teroris. Di sekolah, di pesantren tidak akan muncul teroris. Itu kalaupun ada teroris yang muncul itu karena sikap dan perilaku yang lain, yang berbeda dengan ajaran yang sesungguhnya. Tidak ada dalam ajaran Islam melahirkan manusia radikal, melahirkan manusia olok-olok, melahirkan manusia yang disebut dengan teroris. Islam mengajarkan kelembutan, kan kau lebih tahu. Tapi kau sengaja memperolok-olok. Kemudian kau provokasi Menteri Agama. Jangan takut. Karena Menteri Agama punya TNI. Jangan kau hadu TNI dengan masyarakat. Dan TNI itu punya pimpinan, TNI itu punya ilmu sosiologi, punya segala macam ilmu pengetahuan. Mereka tidak mau berbenturan dengan rakyat, apalagi rakyat Indonesia 90% Islam. Kemudian kau bilang sama Menteri Agama ada Banser. Banser itu bukan musuh umat Islam. Sebenarnya kau jangan membuat gaduh di Indonesia. Dan kau pernah menghina Nabi Muhammad. Kau bilang bahwa Nabi Muhammad telah melanggar Al-Quran. Yang kemudian kau dicap sebagai penista agama dan dihukum 4 tahun penjara. Ini kau bikin gara-gara lagi. Soal Islam itu diurus oleh umat Islam. Kau sudah keluar dari Islam. Tidak perlu lagi mencampuri urusan Islam.
Biarlah ada umat Islam. Ada umat Islam, masih ada kemampuan di kalangan umat Islam yang bisa urus Islam. Adik kau tidak bisa ikut campur dan tidak ada orang yang mendengar ucapan kau. Dalam pandangan Islam kau itu murtad. Sudah keluar dari Islam. Maka kau tidak perlu mencampuri urusan-urusan yang berkenaan dengan Islam. Jadi apa yang kau bilang itu adalah sama dengan mimpi. Mimpi di siang hari yang tidak ada satupun orang yang mau mendengar. Tidak ada orang yang berhak merubah Al-Quran. Jangankan 300 ayat sebagaimana yang kau usulkan. Satu huruf Al-Quran sengaja dirubah itu kafir. Dan Menteri Agama tidak sebodoh yang kau bayangkan. Tidak sebodoh kau. Yang dulunya kau Islam. Kemudian kau keluar dari Islam. Kemudian kau menghina Islam. Kau memprovokasi Islam. Kau menciptakan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Dan umat Islam tidak akan pernah diam dalam hal-hal yang seperti itu. Ghirah, kecemburuan umat Islam pada agamanya akan muncul sikap yang tegas. Tidak ingin umat Islam kau preteli dengan hawa nafsumu, dengan sikap sembrono. Karena umat Islam masih punya ini, masih punya otak, masih bisa berpikir, masih bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Sampai hari ini umat Islam belum bergeming. Sampai hari ini umat Islam masih cukup yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanya satu, Islam. Dan manakala memilih selain daripada Islam, lihat surat yang sama, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama ghairal islami dina, selain daripada agama Islam. Jelas kan? Allah berfirman, barang siapa yang memilih pemahaman, yang memilih agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan dikabulkan daripadanya semua amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari kiamat dipastikan dia termasuk golongan orang yang paling merugi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi. Islam itu hebat. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas kan? Dan kau juga paham itu. Jadi sudah cukuplah kau persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kau jangan campuri urusan Islam. Islam ada umat Islam. Di kalangan umat Islam ada para ulama. Ada orang yang cerdas, ada orang yang terdidik, ada orang yang berpikir sesuai dengan akal sehat. Jadi kamu tidak usah campuri urusan Islam. Sejak 2006 kau masuk Kristen, sudah selesai dengan urusan Islam. Kecuali kau mau bertaubat kembali kepada Islam. Jadi mudah-mudahan saya sebagai pribadi juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kamu, hai Saifuddin, untuk kembali kepada Islam, untuk kembali ke jalan yang benar, supaya kamu bisa mendapatkan pengampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum pernah saya temukan orang yang goblok, wal tolol yang seperti ini. Apa kau sudah ketakutan sedikit teman nanti pada hari kemudian, pada hari kiamat? Janganlah kau bungkus orang lain yang hari ini akidahnya masih bagus, masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih percaya kepada Nabi Muhammad, masih percaya dengan Al-Qur'an, masih belum mau mengkutak-katikkan Al-Qur'an apalagi mengganti Al-Qur'an. Sudah cukup kau bicara tentang Islam. Biarlah umat Islam, para ulama-ulama di kalangan kaum muslimin yang bicara tentang Islam. Kau jangan buat gaduh. Islam sudah cukup sempurna. Islam sudah cukup baik.
Halo, Saipudin. Saya kira engkau bisa memahaminya. Terima kasih.